Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutreja Warajati Krisnawati. Saya salah satu dosen dari program studi ilmu gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan penyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama adalah DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Kemudian yang kedua adalah video proses pembelajaran. Mata kuliah yang akan digunakan untuk proses pembelajaran kali ini yaitu mata kuliah praktikum dietetik penyakit infeksi dan defisiensi yang juga merupakan mata kuliah pada semester genap tahun ajar 2024-2025. Mata kuliah ini memiliki kode NUT 323114 yang merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 1 SKS. Adapun deskripsinya, mata kuliah praktikum dietetik penyakit infeksi dan defisiensi mempelajari bagaimana kita mengerjakan kasus terkait topik tersebut yang mana mengimplikasikannya pada NCP atau Nutrition Care Process yang kemudian akan mengisi asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, dan monitoring evaluasi gizi. Hasil implementasi dari proses asuhan gizi terstandar tersebut, mahasiswa akan mengimplementasikan berupa menu yang nantinya akan dimasak di laboratorium penyelenggaraan makanan. Course Learning Outcome atau CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah pada praktikum dietetik penyakit infeksi dan defisiensi terdiri dari 4. Yang pertama yaitu mampu memahami asuhan gizi terstandar dalam sistem pelayanan gizi di rumah sakit. Kemudian yang kedua, mampu menyusun asuhan gizi terstandar dan penyajian menu sehari untuk pasien penyakit saluran cerna. Kemudian yang ketiga, mampu menyusun asuhan gizi terstandar dan penyajian menu sehari untuk pasien penyakit infeksi. Dan yang terakhir yaitu mampu menyusun asuhan gizi dan juga penyajian menu sehari untuk pasien defisiensi zat gizi. Untuk sub CPMK terdiri dari 12 sub CPMK. Pada pertemuan yang akan disampaikan pada video ini memasuki pertemuan sub CPMK ke-12 yaitu mampu menyusun asuhan gizi terstandar dan menyajikan menu sehari untuk pasien penyakit kurang gizi, bulimia, dan anoreksia. Untuk pertemuannya yaitu sebanyak 16 pertemuan pada setiap mata kuliah tersebut. Untuk model perkuliahan yaitu tatap muka, jadi berinteraksi langsung dengan mahasiswa di laboratorium. Kemudian untuk metodenya yaitu terdiri dari studi kasus, diskusi kelompok terarah, praktek langsung, dan juga penugasan berupa portofolio. Untuk media yang digunakan yaitu PowerPoint, LMS yaitu SPADA. SPADA digunakan untuk pengumpulan penugasan mahasiswa dan juga materi-materi setiap pertemuan, kemudian diskusi dan juga penilaian dari laporan tersebut. Kemudian ada video simulasi dari kanal YouTube saya sendiri yaitu Sutreja, kemudian lembar kerja NCP, kemudian modul praktek, buku panduan stunting yang kebetulan juga tersaji dalam tempat kami. Buku tersebut diciptakan langsung oleh saya sendiri dan juga tim penulis. Kemudian buku panduan asuhan gizi lain yaitu PGRS 2013, Cross Food and Nutrition Care Process, Academy of Nutrition and Dietetic, WHO dan juga FAO, Kemenkes RI, penata laksanaan gizi buruk pada balita, kemudian referensi jurnal dari berbagai macam jurnal yang ada di nasional maupun internasional. Selain itu di sini juga sudah banyak tersaji beberapa buku yang sebenarnya juga sangat mendukung pada praktikum kali ini. Salah satunya juga di sini saya sajikan ada modul ini yang digunakan sebagai panduan praktikum penyakit infeksi dan defisiensi. Kemudian di sini juga ada buku dari Persagi dan SD yang merupakan organisasi gizi di Indonesia. Adapun buku lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu mendukung dalam kelengkapan untuk meningkatkan wawasan mahasiswa. Untuk diskusi dan tanya jawab yaitu luring dan daring asinkron dalam SPADA, kemudian active learning, problem based learning atau BBL. Mahasiswa diberi kasus nyata dan diminta mengidentifikasi masalah gizi untuk menentukan diagnosis dan rencana intervensinya. Adapun beberapa lembar kerja NCP mahasiswa akan kami unggah dalam SPADA, kemudian nilai juga sudah tercantum dalam
tersebut. Untuk kedua yaitu proses pembelajaran akan kami tayangkan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebelum perkuliahan kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada seluruh mahasiswa kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah secara baik. Berdoa di
energi ada 546,5 kilokalori, kemudian proteinnya ada 26,675 gram, lemak ada 19,595 gram, karbohidrat ada 67,21 gram, dan Fe ada 7,59 gram. Itu untuk makan pagi. Sayur bayam wortel. Kemudian bayamnya di bawah tuh. Kemudian ada sop atau tumis. sayur bening. Sayur bening. Sayur bening. Lanjut. Kemudian ada selingan pagi, yaitu puding alpukat. Ini total energinya 222,17, T-nya 1,84 gram. Namun ini karena tadi agar-agarnya itu agar-agar plain tapi merah, jadi warnanya agak merah coklatan gitu. Tadi alpukatnya diolahnya di blender karena kebetulan tadi belinya juga agak kurang matang, jadinya kalau cuma digerus aja itu enggak lunak gitu. Warnanya coklat sih nggak? Karena agar-agar plainnya itu warnanya merah. Tapi itu plain. Iya benar. Warnanya apa? Favorit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Ini ada tambahan apa tadi? Oh, telur. Terus pakai telur, terus daun kemangi. Coba ya. Masih bau amis ya, karena memang kalau ikan bandeng biasanya antara bau amis sama bau tanah. Nah, kalau kita pintar milih, memang harganya memang lebih tinggi lagi, itu biasanya lebih enak. Tapi ya tadi berkaitan dengan biaya atau pembeliannya itu nanti kita akan menambah dana ya untuk pengadaan bahan tersebut. Tapi ya tadi dari segi kualitas kita rasa itu memang lebih enak. Tapi kalau harganya mohon maaf lebih rendah, biasanya bau tanahnya sama bau amisnya itu masih ada di dalam ikan bandeng tadi. Ini sebenarnya Anda bisa membuat alternatif yang satu bisa digabung jadi dua ini tadi. Ini kan sebenarnya sedikit ini, tinggal dicampur dan ini kan jumlahnya sudah pas ya. Atau langsung disajikan di sini, bawahnya dialasi daun pisang. Rasa ukurannya tidak jauh berbeda dengan yang ini ya. Penjelasannya langsung saya ke gizi buruk ya. Kalau membuat formula gizi buruk itu memang menurut saya susah. Sekarang kita lihat sama-sama di sini ada dua formula yang berbeda. Nah ini untuk gizi buruk. Saya minta langsung saja buat formula, yaitu dari F75 dan F100. Volumenya berapa? Saya minta buat yang volume sama-sama 100 ml. Tapi ini tadi buat informasi berapa volumenya? 156,60. Itu berapa kilokalori? Dalam 166,67. Ini diberikan satu kali pemberian atau berapa kali dalam satu hari? Dalam satu hari itu setiap 4 jam sekali, berarti 6 kali. Tenang, satu kali, berarti sekali pemberian sekian banyak ya. Anda mengambil dari panduan WHO. Sama-sama ya, ini F75, ini F100. Dari segi warna berbeda enggak? Beda. Yang ini warnanya apa? Beda. Atau ini? Nah, sekarang kita lihat teksturnya atau kentalnya ya, atau viskositasnya. Kita juga bisa mengecek viskositasnya, bisa menggunakan viskometer. Kita belum sampai sana ya untuk PID ini, mungkin nanti di mata kuliah pengembangan makanan. Nampak nggak dari sini? Antara yang ini dengan yang ini? Yang sana nggak bisa, mungkin yang ini. Bedanya apa? Yang ini apa bedanya? Kalau yang ini bisa. Jadi ada perbedaan ya, lebih sama-sama encer, tapi kalau dilihat kekentalannya dia lebih kental dibandingkan yang ini lebih cair karena kalorinya lebih rendah dibandingkan yang F100. Ini Umar tahun 2020. Nah pada penata laksanaan gizi buruk kita bisa menghitung kebutuhan gizi dalam satu hari pada pasien yang menderita sekalian.
berat badannya ada berapa kilogram? Ada ini ya 4,4. Nah, kemudian pada kasus tersebut pasien ini mengalami apa saja? Hipotermia tidak? Hipoglikemik? Dehidrasi? Ada kemungkinan ya, karena ada mual dan muntah. Ya, di situ ada muntah. Kalau muntah pasti ada keluaran cairan di dalam tubuh. Ya, berarti ada kemungkinan sekali untuk dehidrasi ya. Kemudian dengan kondisi-kondisi seperti itu juga bisa menjadi pertimbangan kita ya untuk menentukan penata laksanaan gizi pada pasien tersebut. Nah, untuk awal kita mendapatkan kasus dengan kondisi yang cukup kompleks, apalagi bisa ada tambahan penyakit penyerta, penyakit infeksi ya, entah itu ispa, biasanya juga ada anemia. Nah, itu nanti kalau anemia ke arah medis ya, dia akan memberikan suplemen yang seperti apa. Tapi untuk penataan gizi buruk, biasanya untuk suplemen seperti itu kita hentikan dulu, belum KKFE, baru nanti diberikan pada fase rehabilitasi. Nah, pada fase stabilisasi kita bisa mengecek ya di buku penata laksanaan gizi buruk itu ada urusan untuk perhitungan jumlah kalori yang bisa diberikan dalam satu hari. Itu antara berapa? 80 sampai 100-an ya. Tadi saya mendengar itu kita gunakan yang 100 itu dan saya gunakan yang 100 ya. Nah, kalau menggunakan yang 100 kilokalori per kilogram berat badan per hari, tinggal dikalikan saja kan berat badannya aktualnya berapa. Nah, ini untuk kebutuhan dalam satu hari. Kemudian untuk cairan, nah ada perhitungan juga ini 130 ml per hari. Boleh dikalikan dengan berat badan. Ketemu ya 572 ml per hari. Nah, kalau lihat di sini kan lebih besaran kalorinya ya, cairannya ya, cairannya 572 ml per hari. Oke, selain itu juga ada kebutuhan protein. Ya, proteinnya berapa gram per kilogram berat badan per hari? 1 sampai 1,5 sekitar 6,6 graman. Oke, kita lihat ke kalorinya ya. Biasanya kalau kita buat seperti itu, kita langsung tuju pada kalori yang akan kita tentukan atau melihat kalori yang akan diberikan. Kalau fase stabilisasi, kita bisa langsung memberikan F75 untuk range waktu tertentu. Nah, range-nya berapa? Sekitar 1 sampai 2 hari. Karena pasien ini baru datang dengan kondisi akut, dia belum shock ya. Kemudian mungkin ada dehidrasi, mungkin ada diare, mungkin ada edema. Kalian cek itu semua. Kalau memang ada edema, ya tentu kita ada pembatasan cairan. Kalau ada dehidrasi, kita bisa tambahkan resumal. Ya, kalau resumal ini dari oralin, PHO, mineral mix, gula pasir dan air. Kalau nggak tahu caranya kan di buku penataran gizi ada ya, yang gizi buruk. Nanti kita berikan sesuai dengan panduan tersebut. Nah, selain itu juga ada penentuan berapa banyak kita bisa memberikan untuk balita dalam kondisi seperti itu. Nah, dari referensi itu ada yang menjelaskan seperti ini. Dalam satu hari kita bisa memberikan atau satu kali pemberian 1 ml, 11 ml per sajian. Kita tinggal dikali saja ya, 4,4 dikali 11 ml. Kemudian ketemulah 8,4 ml. Sekali sajian itu 48,4. Padahal totalnya itu harusnya 400 gram. Ya sudah, tinggal dibagi saja. Berarti kan ya besaran 10 kali pemberian. Tinggal dihitung per 2 jam. Makanya kalau malam dia tetap harus dikasih dibangunkan. Jangan sampai dia itu kelaparan, itu nggak boleh. Itu ya. Lanjut kemudian proses pembuatan. Untuk proses pembuatannya, saya nggak tahu, kita coba mendengarkan menyimak dari kelompok 2. Silakan, bagaimana proses pembuatan formula 75 ataupun 100? Jadi yang pertama itu gula sama minyak itu dijadiin satu dulu, diaduk sampai rata sampai mendidih. Setelah itu ditambahin susu skim diaduk. Setelah itu gelas ukurnya dimasukin oralin. Habis itu yang tadi campuran susu gula sama minyaknya itu dikasih agar isi alat itu sedikit sampai agak campur, baru dijadiin satu ke gelas. Habis itu diaduk terus masuk. Oralnya ini dalam bentuk ya miris ya, maksudnya miris sedikit lagi ya, benar semuanya. Ini jadi pengalaman gampang gitu ya. Ketika kita mau membuat formula gizi buruk, ini anggap saja gelas ukur. Ini kok kayak beker gelas
gas ya, gas air tambahkan. Nah, kan kita dalam satu gelas ini sudah tercampur. Sebelum tercampur ke sini, kita bisa sajikan yang pertama mangkok. Nah, di mangkok ini kita siapkan dulu yang pertama betul tadi ya, gula pasir dengan jumlah yang sudah dihitung, pengonversian dan minyak. Kita betul lah, terus. Pokoknya aduknya itu lama sekali. Dan cepat itu lama, memang butuh waktu lama. Kenapa ya harus mungkin? Kalau tidak mungkin, kalau Anda setengah-setengah, ya itu tadi minyaknya di atas. Kan ada yang lembab, kita nggak di atas, lambang-lambang nggak di atas. Lambang kayak gini ya, makanya bunyi kayak gini. Ya lambang-lambang ya. Nah terus diaduk benar-benar sampai buliran gula pasirnya itu luluh halus. Nah kalau sudah, baru nanti Anda tambahkan susunya. Susunya kan bervariasi tergantung dengan kebutuhan. Bisa skim, susu cair, atau mungkin full cream ya. Nah dengan susu tersebut kemudian kalian gabung jadi satu. Itu diaduk lagi sampai benar-benar memungkinkan. Nah setelah itu baru Anda tambahkan mineral mix. Nah mineral mix ini tidak dalam bentuk bubuk, tapi Anda harus encerkan dulu dengan air sampai benar-benar kemudian semuanya sudah tercampur secara merata, tidak ada yang menjendal. Udah tuh ya, asal satu sendok makan saja airnya, pokoknya sampai benar-benar encer ya, atau larut. Setelah larut, Anda campurkan ke sini, aduk kembali, aduk terus. Dan diaduk nih, kalau sudah diaduk, kan sudah mungkin ya. Ini posisinya itu volumenya masih di bawah tadi karena saya mintanya sedikit ya. Baru nanti Anda tambahkan sedikit sampai volumenya 50 liter. Sampai, bukan airnya yang 50 liter, tapi volume totalnya sampai 50 liter. Mungkin di sini akan menambah air mungkin hanya 45, mungkin hanya 40, yaitu sesuai dengan giliran ini. Ya, silakan adik-adik, mungkin ada yang mau bertanya, bisa disampaikan atau mengangkat tangan, silakan. Oh ya, silakan. Dengan Mbak siapa? Perkenalkan, saya Salsa Blaisna ini, NIM 146. Saya mau bertanya, biasanya itu kalau di rumah sakit pembuatan makanan cair seperti formula WHO itu dibuat berapa kali dalam satu hari itu, dan biasanya langsung sekali habis atau bagaimana Bu? Jadi kalau pembuatan formula WHO baik itu makanan cair atau formula gizi buruk ya atau enteral, itu tentunya akan dibuat pada saat waktu makan. Misalkan pada saat itu pagi hari, ya tentu kita akan membuat pemesanan ya. Jadi pemesanan dari ruang bangsal itu berapa banyak sih dalam satu rumah sakit itu. Oh ternyata misalkan ada 50 atau 30 lah, 30 pasien. Ya sudah, kita buat untuk 30 pasien pada pagi hari itu aja. Nah kemudian nanti untuk waktu-waktu tertentu misalkan per durasinya 2 jam atau 3 jam, ya nanti per 3 jamnya kita buat lagi, kemudian kita distribusikan lagi pada waktu tersebut. Sudah paham? Iya, Ada feedback? Tidak, terima kasih Bu. Cukup jelas ya. Oke, silakan mungkin berikutnya ada yang mau bertanya lagi. Saya juga mau ditanya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Eko dengan NIM 202. Izin bertanya, gimana cara mendapatkan 1-2 kalori pada formula WHO gizi buruk? Oke, Mbak Lulu ya. Pertanyaan bagus ya. Memang sulit ketika kita akan membuat formula WHO dengan kalori yang sesuai dengan rencana kita. Ya, kita sudah merencanakan nih, mau membuat formula WHO sekali sajian, sekali santap, pokoknya volumenya 100 ml begitu. Dalam 100 ml ini pengennya ya 100 kilokalori. Kalau 100 kilokalori artinya dalam 1 ml dalam 100 itu ada berapa kalori? Berarti ada 1 kilokalori dalam 1 ml. Kalau ada volumenya sampai 100 berarti ada 100 kilokalori. Perkenalkan, saya Zaidul Aziza, NIM 213, izin bertanya. Untuk proses pembuatan formula yang WHO itu, apakah ada dapur khusus yang digunakan untuk pembuatan itu? Apakah atau sama dengan dapur yang digunakan untuk makanan lunak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Memang kalau di beberapa rumah sakit ada yang sudah terstandar semuanya yang bekerja tersebut, tapi ada juga yang masih perintis ya. Jadi memang instalasi gizinya masih tahap perkembangan. Nah untuk rumah sakit dengan standar yang sudah bagus ya, SPGRS juga
sudah ada dapur-dapur sendiri-sendiri, baik itu untuk persiapan, kemudian nanti untuk pengolahan hewani, kemudian nabati, sayur mayur, buah, snack sendiri, bahkan untuk dapur susu. Dan untuk formula enteral, kemudian makanan enteral ataupun formula WHO itu masuk ke dapur susu biasanya. Memang tempatnya akan khusus terisolasi, gitu Pak. Udah jelas ya? Oke, terakhir nih saya menyampaikan nanti silahkan dari apa yang sudah Anda kerjakan NCP-nya dan juga perbaikan nanti bisa diunggah di Spada ya. Ada beberapa yang sudah masukkan jawabannya, tapi cukup banyak ini yang belum. Nanti silahkan bisa di upload NCP-nya di sini. Batas maksimal mungkin besok ya, karena kalian kan harus merevisi dalam 1 malam. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Nah, nanti silahkan sesuai dengan nama. Nanti akan muncul di teman saya statusnya sudah submit atau belum. Itu saja mungkin ya. Sebelum saya akhir mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya, alhamdulillah. Oke, untuk kesimpulan ya dari praktikum diabetes penyakit infeksi dan defisiensi pada pasien khususnya adalah gizi buruk, gizi kurang atau anoreksia bulimia ya. Itu ternyata kita perlu memberikan bentuk makanan sesuai dengan kondisi pasien. Jika pasien dalam kondisi yang normal, kita bisa berikan dalam bentuk makanan lunak atau sesuai dengan tekstur isiannya. Nah, ternyata pada kondisi tersebut ternyata status gizinya gizi buruk. Nah, kita perlu melihat pada Kemenkes RI 2020 tentang tata laksanaan gizi pada gizi buruk khusus ya. Jadi nanti Anda bisa melihat apa sih yang bisa kita berikan pada fase mana, apakah stabilisasi, transisi, rehabilitasi. Kita tentukan kalorinya, proteinnya, lemak, karbohidrat, mikronutrien yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga pasien tersebut akan mendapatkan intervensi gizi yang sesuai. Itu mungkin nih untuk kesimpulan dari program kita hari ini. Insya Allah semuanya sudah baik dalam pemorsiannya, kemudian bentuk makanannya sudah oke. Mungkin ada beberapa yang direvisi nggak tepat, itu hal biasa, nanti kita bisa kembangkan lagi, terutama persiapan sebelum BPNS. Itu saja mungkin ya. Praktikum kita hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali atas kerjasamanya. Semoga apa yang sudah kalian kerjakan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk orang lain dan masyarakat luas. Dan tentunya kami tunggu kalian di rumah sakit mungkin atau lahan-lahan lainnya yang lebih baik. Kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.